Silakan Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas kesempatannya dari IRES, Bapak Dr. Marwan, tokoh nasional kita yang sudah luar biasa terkenal ini. Dan teman-teman yang hadir di sini, yang di Zoom ya, Pak Profesor Radi yang seringkali menjadi teman diskusi saya. Baik, yang pertama terkait EBT, menurut saya kita Indonesia itu nggak boleh ya sekedar menari di atas tepukan genderang orang lain. Apalagi narinya terlalu bersemangat. Dari 60 tahun 2060 pengen cepat jadi 2050. Kita harus mengacu pada ketahanan energi nasional interest kita, ya. Jadi kita harus timbang-timbang betul berdasarkan kebutuhan kita. Karena energi bersih biasanya atau kadang-kadang ya, kalau tidak sedemikian rupa dikelola, itu menjadi energi yang mahal. EBT ini kan ya ada yang murah seperti air, namun terbatas tempatnya kan lokasinya. Sebagian besar EBT ini masih mahal. Itu yang perlu. Jadi jangan sampai kita latah terhadap EBT ini sehingga sekedar ingin memenuhi kehendak lingkungan strategis kita yang berubah. Yang kedua menurut saya kita melaksanakan G20 kemarin, tema besarnya juga terkait dengan EBT ya. Namun saya melihat pemerintah terkait regulasi EBT ini tidak serius ya. Bahkan menurut saya pemerintah sudah melanggar undang-undang tentang peraturan pembentukan perundangan, ya, di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Di sana disebutkan ya, undang-undang itu setelah disahkan oleh paripurna disampaikan kepada Presiden dalam waktu 60 hari Presiden menerbitkan surpres yang dilampiri dengan DIM. Itu udah lewat dari 60 hari. Bahkan hari ini udah berapa? 120 hari lebih. Pemerintah menyerahkan surpres tapi nggak ada DIM-nya. Daftar isian inventarisasi masalahnya nggak ada. Apa yang harus dibahas? Kemarin kita raker dengan beberapa menteri, yang utamanya dipimpin oleh Menteri SDM kan, menyampaikan beberapa hal terkait dengan perundangan ini. Menteri menyatakan kami baru bisa membahas hari ini dengan draftnya dengan DPR RI. Nanti resminya akan dikirim oleh Sekretaris Negara. Ini kan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Ya. Jadi menurut saya tidak serius terhadap pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan. Lalu apakah nanti pembahasan akan cacat hukum karena DIM-nya terlambat, karena DIM-nya melanggar undang-undang ini? Nah, itu menjadi perhatian kita. Yang pertama. Yang kedua, desas-desus yang kami terima, ya, bisik-bisik di level anggota DPR dan pimpinan, kenapa kok pemerintah terlambat? Ini karena pemerintah berkehendak memasukkan satu pasal terkait dengan power wheeling. Terjadi debat mungkinnya di internal pemerintah sendiri sehingga terlambat pengajuannya ini. Apa itu power wheeling? Power wheeling adalah bahasa sederhananya privatisasi transmisi jaringan transmisi listriknya PLN. Jadi jaringan transmisi yang selama ini secara natural monopoli PLN itu boleh digunakan dengan bayar tarif tertentu. Sehingga biasanya kan dan memang sudah menjadi amanat undang-undang PLN yang sebagai yang mengusahakan listrik itu kan multi producer namun single buyer. PLN yang beli, PLN-nya yang mendistribusikan, mentransmisikan. Kalau dengan power wheeling, pembangkit bisa masuk langsung itu ke dalam jaringan
Kemudian dia juga bisa langsung ambil untuk beli. Sehingga tukang lewat apa? Seperti penjaga tol aja, numpang lewat aja itu jalur itu. Walaupun memang masih bayar. Saya tanya ke PLN, gimana persoalan ini? Oh, bagi kami keberatan ini. Karena kan seperti jalan tol nggak bisa sembarangan mobil masuk gitu, jumlahnya dan sebagainya, bisa macet tol ini. Kami kan sudah merancang ini dengan kapasitas tertentu. Yang kedua, secara teknis itu akan mengganggu. Yang kedua, dengan klausul TOP, take or pay, dan surplus listrik Jawa Sumatera, kalau ada yang kayak gini, makin minus lagi. Karena pelanggan kami makin gak gunakan lagi listrik PLN. Makin minus PLN, makin nombok. Tapi bagi kami, saya dan PKS melihat ini adalah sebuah langkah ya, yang secara langsung atau tidak kita katakan ini sebuah privatisasi dari transmisi. Jadi kalau di pembangkit sudah banyak yang swasta, bahkan peran PLN makin menciut, sekarang di transmisi akan terjadi lagi seperti itu. Maka muncul istilah ini jadinya multi buyer, multi user ya. Apa? Multi seller. Jadi yang seller itu banyak udah ini. Ini sudah bertentangan dengan ruh undang-undang bahwa sumber daya alam atau usaha penting bagi negara dikuasai ya oleh negara, dan dalam hal ini pengusahaannya diserahkan kepada PLN. Ini poin yang paling krusial di dalam undang-undang EBT. Kalau itu ada, karena desas-desusnya begitu ya, kemarin wacananya begitu, tapi kemarin waktu draft yang dibawakan oleh Menteri SDM tidak satu kata pun keluar itu. Nah ini, tapi kan kita masih menunggu draft aslinya dari Seknek. Nah ini permasalahan yang perlu kita semua cermati. Yang kemudian sesuai dengan tema kita, persoalan harga. Kita tidak ingin harga jual EBT ini menekan BPP-nya PLN, ujung-ujungnya harga tarif listrik menjadi mahal. Karenanya kita harus mencermati fit-in tarif ini. Kita harus lihat seberapa besar. Walaupun terakhir saya lihat draft pemerintah masih ya memungkinkan atau bahkan sebagian besar tetap mengizinkan negosiasi PLN dengan pihak produser sehingga dicapai kesepakatan harga yang masih di bawah BPP. Namun pemerintah mengusulkan klausul kalau terjadi kemacetan di dalam negosiasi ini, pemerintah berkewenangan untuk memberikan penugasan kepada PLN dalam kasus ini. Sehingga selisih antara BPP dengan harga jual menjadi kompensasi. Yang pembayarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah. Artinya ya bisa ngolor-ngolor terus kayak gitu ya. Nah ini juga satu persoalan yang kita ingin, pertama tarif harus kita jaga. Jangan sampai membebani masyarakat sesuai dengan diskusi kita. Yang keempat poin saya yang perlu mendapat perhatian, dan termasuk ini perhatian saya yang sangat penting. Ketika saya berdiskusi dengan PLN, hadir tim dari universitas terkenal, ya kan, negeri terkenal, menyampaikan bahwa dalam undang-undang EBT perlu diatur agar TKDN-nya atau komponen impornya bisa diperbesar. Loh, saya langsung kaget. Anda dari universitas kok menyatakan hal seperti ini? Itu versinya pengusaha begitu. Fungsi kita, ya, komponen anak bangsa ini harus berusaha agar TKDN-nya kita tekan, kita tinggikan sedemikian rupa, sehingga komponen impornya yang kita kurangi, agar kita semakin mandiri. Nah, ini poin yang bisa masuk ya ke dalam undang-undang EBT ini. Kita jangan sampai mau didikte ya undang-undang melegalkan TKDN yang rendah dan komponen impor yang tinggi terkait dengan EBT ini. Ini kita harus jaga agar kemandirian menjadi yang sangat penting. Kalau enggak ujung-ujungnya nanti akan mahal lagi. Poin saya yang terakhir adalah terkait dengan masuknya klausul DMO batubara sebesar 30%. Jangan tadinya kan 25%, basisnya adalah keputusan menteri.
Di dalam undang-undang ini, draft undang-undang EBT setelah keluar dari badan legislasi, itu masuk klausul DMO batubara 30% dengan DPO dengan harga domestic price yaitu sebesar 70 US dollar per metric ton. Ya, dimasukkan angka itu. Nah ini apa nggak kontradiktif antara rejim EBT dengan rejim yang terus menjaga PLTU batubara. Nah ini bagian-bagian yang kok kurang masuk ya, kurang masuk. Saya rasa ini perlu kita lihat kembali pasal-pasal terkait itu. Saya rasa itu Pak Marwan, kami PKS concern agar betul apa yang disampaikan di dalam judul diskusi kita kali ini, undang-undang ini harus konstitusional. Undang-undang ini harus memihak rakyat, jangan menghasilkan tarif yang mahal, apalagi melanggengkan impor dengan TKDN yang rendah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Mulyanto atas presentasinya, yang saya kira ini antara lain ya, hal-hal yang sangat penting yang perlu dipahami oleh masyarakat